Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya harus mulai dari mana ya? Saya mulai dari jok saja ya. Supaya di sini nanti nggak ada yang tidur. Soalnya kalau pagi saya suka ngantuk juga. Sudah tahu cerita Amin dan Iman? Satu sopir taksi, satu pendeta. Mereka meninggal dalam waktu bersamaan. Ya, terus kira-kira beda 1 detik saja. Jadi mereka berdiri bareng-bareng di depan pintu gerbang masuk surga. Lalu malaikat bilang, oke, kita mulai dengan Amin dulu apa dengan Iman dulu? Pilih yang mana? Sama aja lah ya. Oke, si Amin ini sopir taksi. Lalu dikasih mahkota bagus banget, dikasih kunci, diliatin rumahnya bagus banget. Jadi langsung ada layar muncul rumahnya kayak apa gitu ya. Wah, si pendeta Iman ini pikir, gila, sopir taksi aja mahkotanya begitu bagus, rumahnya begitu hebat, apalagi gua, betul nggak? Wah, terus udah nih dikasih. Terus si pendeta ini mau show off, biasa suka pamer toh. Terus dia bilang begini, yuk tunggu dulu deh, liatin hadiah gue dulu ya. Terus sama malaikat dikasih kayu doang, jelek sekali mahkotanya. Terus rumahnya ya biasa-biasa aja. Ini pendeta bilang, malaikat abang ini gak ketukel. Saya ini pendeta loh, pendeta besar loh. Ini sopir taksi, gimana sih? Terus malaikat bilang, ini kan nama kamu, ini istri kamu, ini iya benar. Tapi kenapa hadiahnya begitu berbeda? Saya kan pendeta, jadi cuma sopir taksi. Ini pendeta nggak kasih sopir taksi masuk. Terus dia bilang, pokoknya saya nggak mau masuk surga kalau belum ada kejelasan. Dia tahu kan itu gereja mana? Yang suka protes ya, bercanda. Anyway, terus apa yang terjadi? Malaikat juga bingung, akhirnya terpaksa telepon Tuhan ya. Ini Tuhan gimana nih? Nggak mau masuk nih pendeta nih. Udah gitu sopir taksi juga gak dikasih masuk. Terus Tuhan bilang, kasih tahu tuh pendeta begini, pada waktu dia khotbah ya, kagak ada doa sampai ke surga. Soalnya jemaatnya pada tidur. Sementara sopir taksi ini pada waktu dia bawa taksi, semua orang berdoa karena dia tukang ngebut. Jadi banyak doa sampai di surga ya. Jadi tolonglah saya, jangan ada yang tidur ya, supaya rumah saya, mahkota saya besar di surga. Oke? Nah, kita bikin perjanjian dulu. Saya ini pengacara kan, pengangguran banyak acara. Apa yang dikatakan bahwa kita harus sepakat dulu. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu perkataan Tuhan? Siapa percaya firman Tuhan itu pasti terjadi dan harus terjadi? Betul? Yakin? Yakin? Seriously. Terus apapun kata firman Tuhan tentang saya dan kamu, udah percaya pasti terjadi kan? Saya akan ngomong firman Tuhan, kalian harus percaya loh. No, kalau saya ngomong dari diri saya sendiri nggak usah percaya. Tapi kalau saya ngomong sama firman Tuhan, kan tadi katanya firman Tuhan ya dan amin. Apapun kata firman Tuhan tentang kamu dan saya, kamu mau percaya. Setuju dulu nggak? Kalau enggak kita bubaran dulu. Soalnya ngapain juga ngomong kalau nggak percaya, bener nggak? Kalau kalian pergi ke dokter dan dokter menganalisa penyakit kalian itu apa, kemudian dokter kasih obat, kalian minum nggak? Percaya nggak? Ya kan? Sama dokter aja percaya kan? Betul? Padahal dokter manusia kan? Nah, sekarang sini berapa banyak orang yang kerja? Oke. Pada waktu kamu masuk kerja, kamu ditanya, dikasih gaji toh? Betul? Ya, katakanlah gajinya 10 juta. Terus gajinya udah dikasih belum? Dikasih di muka? Nggak ada kan? Sebulan kemudian kan? Terus kamu percaya kamu dikasih 10 juta? Buktinya kamu datang kerja setiap pagi. Bahkan rajin setengah mati. Betul? Ya lah, baru kerja, takut dipecat. Masih percobaan 3 bulan, ya loh? Seriously, betul? Terus kalian sudah membayangkan nih gaji pertama ya, first fruit lah kasih gereja. Pendetanya pasti senang aku khotbahin yang ini.
ya. Hati yang gembira tuh obat. Jadi saya banyak joke around ya. Jadi habis kebaktian ini nggak ada yang perlu dokter lagi, sehat semua ya. Nah, hati gembira obat kok ya. Terus apa yang terjadi? Kerja kan tetap kan? Seriously, benar kan? Terus udah happy kan, mikirin kan gaji kedua buat apa, traktir siapa, beli apa segala macam, betul? Betul? Seriously, betul nggak? Nah, kenapa kamu percaya perkataan bos kamu? Kenapa kamu percaya perkataan dokter? Kenapa? Karena kamu yakin mereka tidak bohong. Masa perusahaan besar bohong? Masa perusahaan besar nipu? Masa dokter bohong, dokter nipu? Kira-kira gitu kan? Tetapi sekarang saya ajak kita berlogika sedikit saja. Banyak sekali orang Kristen, anak Tuhan, berkata dia percaya, tetapi sebetulnya tidak percaya. Nanti kita cek sendiri ya, minta Roh Kudus tolong kita cek sendiri kondisi iman dan hati kita. Sesungguhnya kita ini orang percaya atau orang tidak percaya. Soalnya kalau kita tidak percaya, kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mau berapa ratus kali pun engkau kebaktian percuma saja. Ya, nanti saya akan bukakan semua ayat-ayatnya. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Nah, kalau kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin, sekalipun tidak masuk akal sehat, tidak masuk logika kita, tapi kita mau percaya. Sama aja seperti kita percaya dengan bos kita percaya dengan orang tua kita, atau kita percaya dengan dokter yang kita datengin. Kita ikutin bahkan resepnya kan, sebelum makan, sesudah makan, alamak, bener nggak? Halo? Dan kita begitu taat. Betul apa betul? Nah sekarang Tuhan ngomong, belum tentu loh kita taat. Seriously ya. Nah itu yang terjadi dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir melalui pikiran kita bahwa keadaannya harus seperti ini. Apa yang terjadi dengan kami satu keluarga? Siapa yang tahu Ahok? Ya tahu semua ya. Jadi paling enak sekarang saya pergi khotbah kemana-mana. Ya karena saya nggak usah ngomong panjang lebar, orang udah main percaya aja. Ya abis adik Ahok sih katanya gitu kan. Nah sekarang saya bikin perjanjian. Tadi saya sudah ngomong ya. Kita udah yakin, udah percaya semua apapun kata Alkitab kita mau percaya, setuju kan? Terus bilang kiri kanan, jangan jadi orang botol, bodoh dan tolol ya. Yakobus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama. Papa kami ya, orang-orang bilang kalian ini ya satu keluarga ya, kakak adik ya, kau udah ketemu semuanya. Mereka bilang ada satu ciri khas kalian sama, selalu cerita tentang papa kalian. Ya, papa kalian pasti orang yang hebat. Yang kami tahu papa kami kalau janjiin kami, kalau ceritain ke kami, dia nggak pernah bohong. Dia selalu melaksanakan apa yang dia omongin. Dan papa kami tuh visionary, dia kayak bisa lihat masa depan gitu. Jadi dia menceritakan masa depan kami dan kami percaya dan kami melakukan seperti yang papa kami ceritakan. Pada waktu kami masih kecil, papa kami selalu bilang begini, kamu jangan nyontek. Kamu mau dapat nilai 4, papa saya tepuk tangan, anak papa pinter hasil kerja sendiri. Tapi dapat nilai 9, papa saya bilang ini anak papa nih goblok sekali. Lah kok gitu? Nah ternyata kami dilatih moral, dilatih cara satu prinsip bahwa begini, kalau hasil kerja kita sendiri, ya berapapun itu adalah kita punya dignity, kita punya honor. Gara-gara itu Koko Ahok nggak pernah mau beri suara. Ya, dia nggak pernah mau dipilih orang karena kasih orang duit. Itu prinsip yang dia pegang. Nah, papa saya selalu bilang di dunia ini tidak ada orang paling bodoh dan tolol kecuali menipu dirinya sendiri. Kalau mau tipu orang lain ada untung, betul? Ya dong. Ya kalau kamu dapat nilai 9 hasil nyontek, kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Bukan lagi nipu guru kamu, bukan lagi nipu teman kamu. Kamu menipu diri kamu sendiri karena kamu tidak pantas dapat nilai 9.
Papa saya lebih bangga anaknya dapat nilai 3 dan 4, tapi hasil kerja sendiri. Karena itu kami tumbuh dengan besar menjadi diri kami sendiri. Kami tidak pernah mau tiru orang lain, mau lakukan orang lain. Karena papa kami selalu bilang begini, jadilah diri kamu sendiri. Kamu harus jujur, kamu harus benar, kamu harus jujur dengan diri kamu sendiri. Dan kalau kamu jujur dengan diri kamu sendiri, kamu tidak menipu diri kamu sendiri, kamu jadi orang paling hebat. Nah, jemaat Tuhan, ternyata papa saya hubungannya sama Alkitab ada benernya. Udah baca tadi? Yakobus 1:22, apa katanya? Hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku? Apa? Ya, apa-apa? Beneran? Atau kamu cuma jadi pendengar saja? Kalau tidak, kamu sedang apa? Menipu diri? Nah, kalau kita menjadi pelaku firman, kita harus percaya firman itu ya dan amin, betul? Apa yang terjadi kalau firman Tuhan bilang begini? Saya buka satu ayat aja. Ya. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Markus 9 ayat 23. Sebelumnya itu ada Markus 9 ayat 22. Ini ada satu dialog, ya. Ya, dialog seorang bapak dengan Tuhan. Nah, bapak ini punya anaknya kerasukan. Terus nggak ada murid-murid Tuhan, nggak ada yang bisa nyembuhin. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, dia bilang, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Sekarang kita jujur-jujuran. Berapa banyak kita kalau selalu berdoa, kita bilang, Tuhan kasihanilah kami, tolonglah kami. Kira-kira begitu doa kita selalu, betul? Terus di dalam hati kita mikir, Tuhan dapat gak ya? Saya rasa jemaat Tuhan di tempat ini gak ada lagi yang pikir Tuhan dapat tolong saya gak. Pasti kita semua sudah sampai ke level yang saya tahu Tuhan sanggup dan Tuhan bisa tolong saya. Terus balik, tapi apa iya Tuhan mau tolong saya? Nah itu terjadi di pikiran kita. Nah, bapak ini kondisinya lebih parah lagi. Dia bahkan nggak tahu dapat nggak Tuhan tolong dia. Nah, dia tanya sama Tuhan, Tuhan lu dapat nggak sih tolong gua? Tuhan lu mau nggak sih kasihan sama gua? Tuhan lu mau nggak sih peduli sama gua? Kalau kita masih ada pertanyaan seperti ini, pagi ini kita perlu bertobat. Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Dia sudah buktikan dirinya. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib buat kita. Itu sudah gak perlu bertanya lagi soal itu. Tuhan pasti, Tuhan mau menolong kita. Gak ada pertanyaan lagi. Kalau kita udah sampai ke level ini, nanti masuk ke dalamnya lebih gampang dan lebih enak. Nah, kalau kita masih bertanya Tuhan dapat nggak tolong saya, kita harus percaya Tuhan dapat tolong saya. Kalau kita masih bertanya Tuhan mau nggak Tuhan mengasihani saya, mau nggak Tuhan menolong saya, kita juga harus percaya bahwa Tuhan mau dan Tuhan bisa menolong saya. Sampai di sini. Nah, baru kita next stepnya adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dan dia bukan sekedar Tuhan, tapi dia juga Bapa yang sangat super amat baik. Ini kita harus pegang. Terus dikatakan apa? Tuhan Yesus jawab apa? Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang apa? Oke. Sekarang bukan saya yang ngomong nih, Yesus yang ngomong, benar nggak? Lihat kiri kanan bilang ini, saya orang percaya. Gak ada yang mustahil loh buat saya. Keren gak sih ini ayat? Dikatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi. Ini perkataan Tuhan kan? Tuhan bisa bohong gak sih? Kalau Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, artinya apa? Ya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Betul gak sih? Sederhana banget kan sebetulnya. Nah, sekarang saya tanya lagi, berapa banyak orang percaya di ruangan ini? Nah, sekarang ada kasus apa di tengah kalian? Datangin aja tadi orang yang angkat tangan. Lah, nggak ada yang mustahil bagi orang yang ya toh?
Saya ambil contoh lagi sederhana. Tetapi kenapa ayah anak ini segera berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Contradicting kan? Aku percaya, tolong aku yang gak percaya ini. Ini adalah satu kejujuran. Di satu sisi kita mau percaya perkataan kebenaran firman Tuhan, tapi di satu sisi lagi kita tuh gak percaya. Contoh maksud saya, dokter vonis kamu kanker, dikasih hidup 3 bulan. Tetapi kamu baca Alkitab, jangankan kanker, orang mati aja hidup. Halo, Lazarus sudah mati, udah busuk. Yesus tuh, sengaja dia tunda nggak datang, biar mampus dulu deh si Lazarus deh. Kira-kira gitu bahasanya kan? Ya, sorry kita di keluarga nggak diajarin sopan santun gaya bahasanya. Ya, kami tidak pernah diajarin pura-pura. Kalau saya nggak ngomong begini, kalian tuh nggak ketawa atau nggak bangun kan? Daripada kalian ketiduran, nanti mahkota saya kecil. Nah, apa yang terjadi? Lazarus dibiarkan mati dulu, supaya kemuliaan Tuhan makin nyata. Makanya Tuhan Yesus bilang, Marta, kalau saja kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Marta bilang, aduh Tuhan, jangan deh, udah busuk, udah bau. Berapa banyak kita ketemu orang bilang, aduh janganlah Hok janganlah Hok, lu tuh Cina Hok, gue bukan Cina, gue orang Indonesia. Aduh Hok, lu minoritas Hok, gue bukan minoritas, gue orang Indonesia, gue punya hak dan kewajiban yang sama. Bapak gue gak pernah ngajarin gue kalau gue minoritas, bapak gue juga gak pernah ngajarin gue kalau gue orang Cina. Bapak gue bilang gue orang Indonesia keturunan Cina, gue punya hak dan kewajiban yang sama di bangsa ini. Aku bukan minoritas, aku punya hak dan kewajiban yang sama atas bangsa ini. Apa yang diajarkan oleh bapamu? Apa yang diajarkan oleh Bapa di surga? Bapa kamu dan saya. Marta, busuk Tuhan. Marta, udah busuk, udah bau. Percaya enggak? Kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaanku. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang kita baca di Alkitab, wanita pendarahan 12 tahun. Tahu ceritanya kan? Ibu-ibu pasti tahu deh, pendarahan 1 tahun aja kita mau koit kok. Apalagi 12 tahun, ya kan? Nah kalau 12 tahun gimana dia bisa berdiri? Pasti dia pikir, aku jam aja jubahnya. Karena dia udah gak bisa berdiri, pasti dia cuma bisa merangkak. 12 tahun pendarahan. Wanita ini menentukan sendiri loh mujizatnya loh. Betul? Nah di tengah-tengah mujizat kesembuhan wanita ini, Tuhan tuh lagi perjalanan untuk menyembuhkan anak perempuan yang usia 12 tahun sakit. Tuhan itu very spesifik. 12 tahun sakit, pendarahan, dan anak usia 12 tahun. Lalu mati anak usia 12 tahun ini, sehingga bujangnya datang, orang datang kepada bapak ini dan bilang, udah jangan ganggu lagi Tuhan, anakmu sudah mati. Dan Tuhan bilang, jangan takut. You see, kita kadang-kadang dalam hidup kita terjadi penundaan. Tuhan menunda datang bertemu dengan Lazarus gara-gara ada orang lain yang disembuhkan dulu. Terjadi penundaan. Harusnya Tuhan Yesus sudah sampai ke rumah anak itu, tetapi karena ada wanita pendarahan 12 tahun yang butuh mujizat juga, terjadi penundaan. Tetapi penundaan dalam hidup kita itu adalah kabar baik. Paling gak enak kalau kita lagi nunggu, gak ada kepastian. Padahal kepastiannya sudah jelas. Kamu akan lihat kemuliaan Allah. Kalau Tuhan Yesus datang tepat waktu pada anak ini, kita semua hanya akan mendengar cerita anak usia 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat kesembuhan.
Tetapi karena terjadi penundaan, anak ini mati. Dan akhirnya bapak ini satu kampung, bahkan anak ini mengalami mujizat kebangkitan. Kadang-kadang penundaan dalam hidup kita, karena Tuhan mau memberikan kita mujizat yang lebih besar. Bukan mujizat kesembuhan, tapi mujizat kebangkitan. Nah, apa yang terjadi? Orang bilang begini sama kita. Itu ya Pak Ahok ya. Seandainya saja dia nggak ngomong begitu di Pulau Seribu, pasti masih begini, bagi begitu ya toh. Betul nggak? Ada penyesalan, betul? Paling nggak benar kalau kita jadi anak Tuhan, kita menyesali masa lalu. Karena itu sudah over, sudah selesai. Percaya nggak Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan? Kalau Tuhan mau tutup mulut Ahok bisa nggak? Ada ceritanya. Kenapa nggak bisa? Zakaria, ya kan? Malaikat datang, Zakaria kamu bakal punya anak. Bagaimana mungkin? Paks, besok aja. Betul? Betul? Bisa nggak Tuhan waktu itu bikin Ahok besok aja? Betul? Ini nggak jadi ngomong tuh Amaidah. Bisa nggak? Kalau seizin Tuhan. See? Nah kenapa disesalin? Kenapa dibingungin? Betul? Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. So mulai hari ini, masa lalu kamu nggak usah dipikirin. It's over. Move on. Ya, masa lalu kamu tidak menentukan masa depan kamu. Tadi udah dikhotbahin sama Pak Timotius Arifin. Ya, kamu mau ditinggalin pacar kah, ditinggalin suami kah, ditinggalin apa aja kah, udah gak penting. Penting adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Even udah mati pun Tuhan bisa hidupin kok. Percaya gak? Saya pernah didatengin pengusaha, Ibu Vivi, saya hampir bangkrut. Bagus toh, baru hampir bangkrut. Terus dia ngomong begini sama saya. Saya bilang begini saja, anak kamu mati gak semua? Dia langsung, ibu ini ngaco banget sih ibu satu ini ya kan. Istri kamu tinggalin kamu gak? Ya enggak. Ya udah dia pulang baca Ayub saja, saya bilang. Abis itu dia balik lagi. Dan ini yang penting, dia balik lagi mukanya udah berseri-seri. Saya pasti nggak jadi bangkrut nih. Ya toh, kalau nggak dia balik lagi nangis-nangis kan. Dia bilang begini, Bu, kondisi dia belum berubah. Dia masih tetap hampir mau bangkrut. Tapi kali ini dia balik dengan iman. Dia bilang begini, dan ini yang kita harus belajar. Bu, kalau Ayub saja sudah bangkrut, habis semua, Tuhan bisa pulihkan 2 kali lipat. Apalagi saya cuma baru mau bangkrut. Gampang buat Tuhan untuk pulihkan saya. Halo? Makanya kalau divonis dokter kanker, kayak divonis apa, bilang begini, ya ilah, cuma kanker, orang mati aja Tuhan hidupin. Gua kalau mati pun kalau Tuhan mau gue hidup. Halo? Itulah yang Ahok ngomong pada waktu mereka nyanyi, gantung, gantung, gantung si Ahok, gantung si Ahok. Sekarang juga kita ketawa. Tahu gak kenapa? Karena kita lahir dan tinggal digantung, gak mati-mati. Rumah saya alamatnya Jalan Gantung, digantung. Paspor saya ditulis lahir di gantung. Halo? You see? Tuhan punya sense of humor nggak? Sangat. Sangat. Indonesia ini cuma ada 3 orang sakti. Orang yang lahir di liang lahat, lahir di lahat, nggak mati-mati. Orang yang lahir di Palu, nggak mati-mati. Tapi di antara kedua ini yang paling sakti adalah orang yang lahir di gantung, tidak mati-mati. Dan itu keluarga kami.
You see? Ini belum berakhir. Kalau kamu ngerti Alkitab, kamu harusnya bilang, hore, ada orang mau gantung kamu. Tahu nggak kenapa? Ketika kamu baca Alkitab, ada cerita Ester Mordekai. Ada Haman yang mau menggantung Mordekai. Dia menyiapkan tiang gantungan. Dia siapkan semuanya. Dia punya kuasa untuk menggantung Mordekai. Tetapi Tuhan membuat pembalikan keadaan. Yang mau digantung tidak digantung. Yang mau menggantung justru digantung. Dan yang lebih hebat lagi, orang yang merencanakan menggantung Mordekai itu si Haman, hartanya semuanya diambil dan dikasih ke siapa? Baca Alkitab dong makanya. Dikasih ke siapa? Kabar baik. Kalau ada orang mau jahat dengan kamu, kalau orang mau melakukan apapun, Tuhan akan lakukan pembalikan keadaan. Kalau sudah ngerti kayak begini, bingung gak sih? Stres gak sih? Enggak. Nah, kenapa kamu masih bingung dan stres? Soalnya kamu gak percaya. Ibrani 13 ayat 8. Apa isinya? Yesus, Tuhan, masih sama dulu, sekarang. Betul? Nah, kalau Yesusnya masih sama, dulu, sekarang maupun yang akan datang. Kalau dulu dia bikin mujizat, sekarang dia bikin mujizat tidak? Logikanya, halo? Yesusnya sama. Dulu dia bikin mujizat, sekarang dia bisa bikin mujizat tidak? Sih, cara berpikirnya seperti itu. Waktu dulu Ahok mau terjun ke dunia politik, orang bilang, Ahok, lu gila lu, Ahok. Lu Cina, Kristen, 93% Muslim, gimana lu mau dipilih? Terus dia bilang, lu lebih, kalau mau dijawabin kira-kira gini, lu baca nggak Alkitab? Ahok dari mana? Babel, Bangka Belitung, betul? Daniel dari mana? Babel. Sadrak Mesak Abednego dari mana? Babel. Betul? Apa yang terjadi dengan Daniel, Sadrak Mesak Abednego dari Babel? Tahu toh? Masuk gua singa, nggak dimakan singa. Makanya dijeblosin ke KPK. Keluar-keluar bukan orange, jaket orange. Keluar-keluar dia cengal-cengil walaupun 12 jam. Udah gitu orang yang fitnah dia untuk masuk ke KPK, jeblos masuk sendiri, ditangkap KPK. Halo? Betul? Orang berusaha masukkan dia ke dapur api. Orang berharap dia jadi bau amis. Tetapi justru ketika dia didakwa bersalah, diketok paru, bersalah, masuk penjara, namanya justru menjadi harum. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Dia kalah, tapi dikirimin bunga. Dia masuk penjara, dikirimin balon, dipasangin lilin seluruh dunia. Apa yang Tuhan coba ngomong sama kita? Apa yang Tuhan coba lagi ngomong sama kita? Kalau kamu percaya, kalau kamu percaya. You see, orang tanya sama saya gini, Ahok bilang waktu itu, kalau Daniel, Sadrak Mesak Abednego budak, itu 4 orang budak, tahu budak? Cuma 4 orang budak itu diangkat jadi penasehat raja dan gubernur di Babel. Masa Ahok insinyur MBA, anak orang kaya, punya saudara lebih dari 100, melamar setingkat lebih rendah dari gubernur, bupati, cuma mau jadi bupati di Babel nggak keterima. Gitu dong cara berpikirnya, betul? Sekarang coba kamu lihat, ada nggak kondisi kamu lebih susah? Waktu Koko Ahok bilang, Vivi lu bantu deh urusin orang miskin tuh di Marunda. Tayangkan foto di Marunda. Ya ada nggak? Atau anak-anak yang disayang Tuhan. Yang mana lah judulnya, saya juga nggak tahu tuh. Ya. Itu ada 3.000 kepala keluarga. Dipindahin dari Waduk Pluit yang miskin ke Marunda, disuruh urusin. Sekarang Marunda terkenal.
Saya harus bangun jam 6 pagi. Waktu itu saya bilang begini, gimana kasih makan 3.000 orang ngurusin. Tuhan bilang, Vivi, kamu punya 2 roti 5 ikan gak? Bisa mampu gak beli 2 roti 5 ikan? Iya Tuhan, saya punya duit lumayan Tuhan. Kayaknya bisa beli 1 truk ikan. Betul gak? Sama 1 truk roti, kira-kira gitu kan? Berarti saya lebih kaya dong daripada anak kecil yang punya 2 roti 5 ikan. Betul gak? Ada yang di sini yang lebih miskin dari anak yang gak bisa beli 2 roti 5 ikan? Nggak ada kan? Benar nggak? Sanggup kan punya duit beli 2 roti 5 ikan? Nah, apa yang terjadi? Biarin dulu foto ini. Nah, apa yang terjadi? Saya bilang, oke Tuhan, saya akan kerjain. Terus Tuhan, kalau kamu punya 2 roti dan 5 ikan kasih ke Tuhan, kamu tahu kan sisanya 12 bakul. Terus Tuhan kasih saya ayat Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan apa? Memenuhi apa keperluan sebagian-sebagian? Gimana? Allahku akan memenuhi segala. Kalau segala begini, segala. Semua-muanya. Keperluan saya apa keperluan mereka? Keperluan mereka. Keperluanmu. Keperluan saya juga dong ya. Menurut apa? Menurut dompet saya? Menurut kekayaan saya atau menurut kekayaan Tuhan? Nah, kalau menurut kekayaan Tuhan, lu bingung gak memenuhi kebutuhan orang? Ya gagal lah. Emang gue pikirin, ya kan? Sebenarnya Tuhan, kan Tuhan bilang Tuhan akan memenuhi segala keperluan mereka. Ya udah, Tuhan kasih tahu saya gimana. Tuhan itu ya lucu sekali, ya. Tapi kita harus taat. Tuhan kasih tahu saya, Vivi, kamu pakai kupu-kupu setiap hari. Ya, lambang transformasi total. 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Yesus kamu ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Transformasi total, ciptaan yang baru, lambangnya kupu-kupu. Oke Tuhan, saya taat. Lalu Tuhan bilang, bayangkan terjadi transformasi total di bangsamu. Indonesia baru, Jakarta baru. Pada waktu Pak Jokowi dan Koko Ahok campaign itu di kantor saya lihat JB. Langsung saya bilang sama orang yang campaign, Jakarta baru, Jakarta baru. Karena saya ingat Tuhan bilang baru, ciptaan baru. Gitu, profetik aja. Bodoh amat jadi apa enggak, bener enggak? Kok jadi lumayan kan kamu kecipratan kan? Saya doain transformasi Indonesia. Saya bangun jam 12.00 sampai jam sembayang jam 4 sampai selesai. Setiap hari begitu 1 tahun penuh. Karena disuruh Tuhan. Habis itu saya datengin bos saya. Waktu itu saya kerja. Saya bilang, bos, saya mau kerja separuh hari aja. Gaji saya separuh aja. Saya mau masuk jam 12 siang aja. Habis terel saya kan. Setiap hari disuruh bangun. Jadi besoknya sampai di kantor gue berasa berdosa. Sampai di kantor gue bukannya kerja, gue tidur. Walaupun bos tidak tahu, kan Tuhan tahu. Betul? Halo? Saya gak mau kalau saya punya bos. Apa yang kamu tahu, kamu tuai loh nanti. Lalu saya bilang, bos, saya gak concern nih kerja. Separuh hari saja. Gaji saya separuh. Bosnya lagi baca Times. Manajer yang baik kerjanya cuma 4 jam. Dia bilang, I don't believe that this is bullshit katanya. Bos saya tuh orang Amerika. Oh, ya udah pas lu minta, gue cobain lu deh. Lu 4 jam aja kerja. Gue lebih kaya apa gak katanya. Ya udah, gue ditantang begitu. Dia lupa gue anak siapa, betul? Terus dia bilang gajinya nggak dipotong. Dia sendiri loh, sekretarisnya sampai bingung. Itu dia sendiri yang ketik, mulai hari ini Vivi kerjanya 4 jam dan semua fasilitas apapun sama. Jadi saya nggak dipotong gajinya. Coba Tuhan tuh tepat nggak? Tuhan tuh luar biasa. Makanya kalau Tuhan suruh kamu apapun, nggak usah pusingin. Karena is his God will, is his God bill. Dia yang suruh, ya tanggung jawab. Lu aja punya bos. Kalau bos lu bilang lu pergi ke Kalimantan sana, emangnya tuh bos bilang ini, lu cari duit sendiri ya, lu beli pesawat sendiri ya, lu cari makan sendiri ya? Kagak tuh, bener nggak? Semua disiapin, betul? Tahunya nyampe lu kerja aja, bener nggak? Bos yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anak buahnya. Gimana Tuhan? Nanti saya bukain lagi ayatnya. Betul? Saya belum ngomong bapak lu, baru ngomong bos lu. You see? Terus Tuhan tuh tepat. Akhirnya 12
12 bulan begitu. Nah, ada kumpulan ibu-ibu kaya namanya ibu-ibu Mik. Mereka tuh lagi ada pertemuan, mereka doa, mereka dapat bahwa Tuhan suruh mereka ngurusin orang miskin di tanah yang legal, harus tanahnya legal. Terus mereka akan dikenalkan sama pemerintah, bla bla bla. Lalu mereka berdoa, mereka melihat ada tempayan, itu ditangisin orang, dan di tempayan itu keluarlah kupu-kupu, keluarlah kupu-kupu. Mereka tahu mereka mesti ketemu sama orang yang pakaiannya kupu-kupu. Waktu mereka ketemu saya, mereka bilang inilah orangnya. Kok kebetulan adiknya Ahok langsung wakil gubernur DKI. You see, ada yang kebetulan nggak di dalam Tuhan? Gak ada. Karena mereka disuruh untuk ngurusin tanah yang legal. Lalu saya bilang ya sudah, kita urusin aja Marunda. Ibu-ibu kaya semua, tasnya hemat semua tuh. Saya sampai waktu pertama ketemu mereka, saya bilang ini kok kayak panti asuhan ya, tasnya sama ya. Abis itu minggu depan gak ada lagi yang bawa tas itu. Lumayan, saya gak merasa malu toh. You see, makanya kalau kamu lihat orang keren-keren, kamu gak punya, kamu ngomong aja kok kayak panti asuhan. Malu sendiri kan. Halo. Nah, apa yang terjadi? Mereka mau kasih duit, saya gak mau. You see, kalau mereka kasih duit kan berhenti. Kalau kita dapat hatinya, duitnya mengalir terus kan. Pintar gak? Terus saya bilang, oh saya gak mau duit kalian, bapak saya kaya raya sekali. Dia punya bank, punya segala-galanya, betul? Sombong tidak? Enggak, emang bapak kita kaya kok. Jalanannya aja dari emas. Gak tahu itu bapak saya apa bapak kamu juga. Terus saya bilang begini, kalau mau kalian datang, karena kita gak mau terima duit, kita mau langsung. Begitu mereka datang, mereka ngalamin sih, lihat sendiri, mereka terusin sendiri pelayanannya sampai hari ini. Keluarga ini, suami istri ini tinggal di Waduk Pluit, nggak bisa punya anak karena kotor, karena jorok dan segala macam. Akhirnya mereka dipindahkan langsung sama Koko Ahok sendiri loh, yang bawa mereka, yang nyetirin mereka satu mobil dengan mereka. Ini pasangan suami istri ini. Lalu mereka dibuat di basement Rusun Nawa itu, mereka dimodali untuk buka warung. Kemudian mereka punya anak. Pada waktu mereka punya anak, mereka tungguin saya datang. Terus mereka namain anaknya itu Basuki Cahayapurnama. Minta izin sama saya. Saya telepon Koko, saya bilang gawat kok, nama kamu mau ditiru abis. Terus Koko bilang, itu nama punya Tuhan, suka-suka orang lah katanya, kasih aja. Hah? Aku bilang gitu kan. Ya sudah, dia udah kasih perintah kasih, ya saya restuin. Emang hak saya apa, betul? Makanya kalau kamu dikasih apa-apa sama Tuhan, terus Tuhan ada ini loh. Saya ketemu orang ciptain lagunya diciprak orang, udah biarin aja. Saya bilang, kenapa pakai acara nuntut-nuntut? Ibu Vivi emang nggak mau punya duit apa? Kalau nggak nuntut kan saya nggak dapet duit, betul nggak? Ini pengacara antik sekali, ya. Orang mau nuntut bilang nggak usah nuntut lah, doain aja, berkatin saja, ya kan? Tapi hak saya diambil orang, udah biarin aja hak kamu diambil orang. Hah? Bagaimana ceritanya? Begini, saya bilang, Isa buka sumur, sumurnya diambil orang, buka lagi aja. Lu kan ciptain lagu, ciptain lagi aja lagu yang baru, susah amat. Kalau diambil orang lagi, ya nggak apa-apa, ciptain lagi aja, gali lagi sumur baru. Alkitab membuktikan Ishak dengan sumurnya yang diambil-ambil orang, yang ngambil nggak lebih kaya dari Ishak. Halo, dia nabur di musim Kemarau pun Tuhan berkatin. Kamu percaya nggak sih jadi orang Kristen susah bener sih, saya bilang. Hayah. Saya didatengin sama satu kakak keluarga, rebutan harta dan warisan. Saya bilang, yuk orang Kristen. Bener bu, saya orang Kristen, saya cinta Tuhan, bla 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 bla. Oh bagus. Saya bilang sudah, nggak usah gugat-menggugat saudara. Kasih aja adik kamu mau ambil apa, rumah yang mana, harta yang mana, so ambil duluan aja. Hah? Mana bisa begitu bu? Lalu mau jadi Abraham apa mau jadi Lot? Maksud ibu apa? Lah begini, lu mau pilih duluan, lu jadi Lot lu nanti. Apalagi lu mau serakahin semua, mampus aku bilang. Halo, mendingan lu jadi Abraham. Abraham nggak bilang begini, Lot, gue yang bawa lu keluar lu.
Lu tahu diri ya? Ngapain anak buah lu sama anak buah gue berantem? Sana, gue usir lu pergi. Kagak, dia bilang, Rod, lu pilih dulu dah. Mau tanah yang mana, mau harta yang mana, no ambil. Sisanya baru buat gue. Lalu Tuhan bilang apa? Aku berkati kamu Abraham. Semua yang kamu lihat punya kamu. Kejadian 24 ayat 1. Abraham menjadi tua berusia lanjut. Dan dia diberkati dalam segala hal. Mau diberkati dalam segala hal? Amen. Jadilah Abraham. Ini ibu pengacara bagaimana sih? Loh, saya tanya kamu anak Tuhan, katanya orang percaya. Kenapa sekarang jadi nggak percaya ya? You see? Saya ngomong logika dan iman loh. You know what I mean? Di satu sisi kamu bisa ngaku dengan gagah berani dan bilang kamu orang percaya. Tapi ketika kamu dihadapkan dengan reality, praktek kamu tuh apa? Apakah kamu menjadi pendengar firman atau pelaku firman? Apakah kamu sedang jadi orang potol, bodoh dan tolol, lagi menipu dirimu sendiri, bahkan kamu lagi nipu Tuhan? Kamu bilang, Tuhan, aku percaya. Mendingan kamu ngaku kayak bapak tadi. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. You see? Yang mana? Orang bilang ini hoax. Kamu masuk penjara terus gimana? Ini sudah game over. Jakarta mundur, habis selesai sudah. Yang ngomong selesai, you tahu anak mana nggak? Goblok bener, gue sampai kesel sama orangnya. Terus terang aja saya kesel sekali, orang bilang udah selesai, game over, terjadi kemunduran. Aku bilang, yuk orang Kristen ngomong gitu, kuasa perkataan, tahu hidup mati dikuasai lidah. Amsal 21, Amsal 18, 21. Yuk kalau anak Tuhan, yuk mesti ingat begini nih. Ini panah. Panah itu sebelum diresetkan ditarik kemana? Mundur apa maju? Kalau mundur ceplok, jatuh. Betul nggak? Ditarik, tambah jauh ke belakang, tambah kencang meresetnya tepat ke sasaran. You see? Ngerti maksud saya? Nah, ini saya baru ngomong perumpamaan anak panah. Gimana kalau saya kasih ayat sama kamu? Saya bilang, you see? Kalau kita percaya Yesus masih sama dulu, sekarang maupun yang akan datang, dia lakukan mujizat dulu, sekarang dia lakukan mujizat tidak. Siapa yang bilang kalau Ahok di penjara itu satu kemunduran? Siapa yang bilang Ahok di penjara itu justru habis semua selesai? Itu menurut siapa? Ketika Yusuf di penjara, ketika Yusuf dibuang, padahal udah enak-enak di rumah Potifar. Dia sudah berkuasa di situ. Ahok udah enak-enak jadi gubernur, udah berkuasa di situ, udah bagus semuanya. Kena fitnah masuk penjara. Lumayan kan mirip ceritanya sama si Yusuf. Halo, kan ceritanya dari Daniel, Babel, kemudian cerita dari Esther, Mordekai. Sekarang ceritanya pindah lagi ke Yusuf. Halo, kita hidup ini tergantung Tuhan mau ngatur skenarionya mana. Tinggal kita cocokkan saja dengan Alkitab. Setuju? Halo, kita ini nggak tahu muka kita kayak apa kecuali kita bercermin, betul? Identiti kita, ya. Kalau saya tunjukkan foto, saya bilang, ini kamu nih, Mbak, sini sayang. Ya, kamu aja maju, ya. Sini. Saya mau bilang ini. Ini kamu. Kamu bilang apa? Bukan. Kenapa? Karena kamu tahu muka kamu seperti apa. Iya. Kamu lihat muka kamu di cermin kan? Iya, benar. Dan kamu tahu ini bukan kamu kan? You see, identity kita bukan ditentukan oleh orang lain. Identiti kita tahu siapa kita. Orang mau bilang Ahok, lu penista agama. Ahok tahu dia bukan penista agama. You mengerti maksud saya? Mau dipaksain ini kamu pun, kamu tetap tahu itu bukan kamu. Tetapi seringkali kita lupa kita siapa.
Sehingga ketika iblis berkata, ini kamu bilang, ya ini saya pengecut, ya saya orang gagal, ya saya sakit, ya saya tinggal mati, ya saya mandur. Halo? Yang mana? Cocokkan dengan Alkitab. Cocokkan dengan Alkitab. See? Anak ini, dia mau dikasih nama panggilannya Ahok. Saya tidak tahu jadi apa enggak. Terus kenapa saya pakai topi MIT? Saya sengaja waktu kakak saya kuliah di Harvard, terus di MIT sempat kakak saya nomor 2, dia beliin topi ini. Karena saya bilang saya master in transformasi. Ngaku aja sendiri nggak apa-apa, kalau bener kan lumayan, betul nggak? Halo, ya kan? Saya bilang kemanapun saya pergi, orang akan ditransform hidupnya. Yang miskin akan berkata dia kaya, yang susah akan berkata dia senang, yang sakit akan berkata dia sehat. Kenapa? Berkata belum kejadian. Saya ngajarin orang begini, lebih baik GL daripada minder. Halo? Loh, firman Tuhan kan di Filipi 4, kalau kita baca ayat ke-8, Tuhan bilang apa? Pikirkan semua yang ya ilah, pikirkan semua apa yang baik? Yang menyenangkan kan? Ya daripada lu pikir yang sedih-sedih, mendingan pikir yang baik-baik, benar nggak? Jadi kami satu keluarga ketika Koko Ahok masuk di penjara, kita langsung cari mana ayat yang cocok ya. Ketemu lu. Kejadian 50 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Nih kalau kita dikasih contekan kan enak, betul nggak? Ini ujian yang paling enak itu open book, tahu nggak? Tinggal nyontek aja, jawabannya semua di Alkitab, pasti lulus sudah. Betul? Coba baca sama-sama, waktu saya habis nggak? Habis ya? Oh habis, sudah, kita selesaikan saja. Nanti mau dengar cerita kelanjutannya, datang kebaktian kedua. Halo, Kejadian 50, 20. Mari kita buka. Nah, ini di Marunda, ini ibu-ibu tuh. Nah, lihat kan, ini tampang ibu menteng kelihatan. Terus, kenapa jadi ini ya? Oke. Kejadian 50 ayat 20. Apa? Memang kamu telah apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Aku kita ganti, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Ahok. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan apa maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini? Untuk apa? Untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Bukankah Indonesia adalah satu bangsa yang besar? Dan Tuhan janjikan untuk menyelamatkan satu yang bangsa yang besar. Saya mau akhiri ini dengan satu ayat. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Yesus berkata, dia itu pokok anggur yang kita ranting, caranya mau berbuah lebat harus ada di dalam dia. Dan Tuhan berkata, jadi kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini cocok gak dengan wanita isu 12 tahun darah? Dia minta sendiri. Kalau saja saya jamah jubahnya, saya sembuh. Saya tidak tahu kamu butuh mukjizat apa pagi ini, tapi mintalah. Mintalah. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi syaratnya, jika aku dalam kamu, kamu di dalam aku. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan ada di dalam kamu? Apakah kamu ada dengan Tuhan? Ada orangnya di ruangan ini? Kamu adalah orang yang memenuhi syarat untuk minta dan kamu menerima. Bonus satu lagi. Matius 7 ayat 11. Yang ayat sebelumnya